Pernah nggak sih, Anda tiba-tiba berhenti sejenak, terus muncul satu pertanyaan besar, yang dayam-dayam menghantui kita semua. Apa yang sebenarnya terjadi setelah kita meninggal? Apakah ini benar-benar akhir? Atau jangan-jangan, ini justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Pertanyaan ini anehnya nggak pernah pergi. Dia muncul kayak bisikan halus di dalam diri, di momen kehilangan, di malam yang sepi, atau ketika hidup tiba-tiba terasa lebih dalam dari biasanya. Seolah ada intuisi yang bilang, perjalanan ini lebih dari sekadar tubuh dan napas. Hari ini, kita coba cari petunjuknya bareng-bareng. Dan petunjuk terkuat justru datang dari mereka yang pernah berdiri tepat di ambang antara hidup dan mati. Fenomena ini disebut Near Death Experience atau NDE. Dan ini bukan cerita kecil. Ada analisis besar dari 54 penelitian dengan 465 peserta. Dari situ, muncul pola yang terlalu jelas untuk diabaikan. Terlepas dari budaya, kepercayaan, atau kondisi medis, 4 pengalaman ini muncul terus. Konsisten, emosi yang sangat intens, pikiran yang luar biasa jernih, sensasi spiritual yang dalam, dan pengalaman melihat tubuh sendiri dari luar. Yang bikin merinding adalah ini. Bagi mereka, momen itu terasa lebih nyata daripada hidup sehari-hari. Bukan mimpi, bukan halusinasi samar, tapi pengalaman yang justru lebih hidup. Di momen mereka hampir mati. Secara medis, ini aneh banget. Ketika otak kritis dan aktivitasnya minimal, seharusnya nggak ada pengalaman sadar yang terstruktur. Tapi yang dilaporkan justru kebalikannya. Kejernihan ekstrem saat otak hampir padam. Ini memunculkan pertanyaan besar. Gimana mungkin kesadaran paling terang justru saat mesin yang harusnya menciptakannya hampir berhenti bekerja? Dari sini muncul teori yang radikal tapi elegan. Bagaimana kalau kesadaran itu bukan produk otak? Bagaimana kalau kesadaran itu adalah energi dasar yang cuma memakai otak sebagai alat untuk berinteraksi dengan dunia fisik? Bayangin, radio nggak menciptakan musik. Dia cuma menangkap sinyal dan mengubahnya jadi suara. Mungkin otak bekerja seperti itu, bukan sumber kesadaran, tapi penerima kesadaran. Dan kalau kesadaran benar adalah energi, kita tahu satu hukum dasar fisika, energi tidak bisa dimusnahkan. Ia hanya berubah bentuk. Artinya, kesadaran mungkin tidak hilang, hanya bertransformasi. Orang-orang yang mengalami NDE pun berubah drastis setelah kembali. Pengejaran materi terasa sia-sia, diganti hubungan, kebaikan, kedamaian, dan makna. Seolah mereka sempat melihat apa yang sebenarnya penting. Pelajaran untuk kita, dengan menerima bahwa tubuh itu fana, kita justru menemukan ketenangan. Kita jadi sadar bahwa yang abadi adalah cinta dan koneksi. Dan setiap kebaikan meninggalkan jejak energi yang gak pernah hilang. Lalu, ini yang paling dalam. Ketakutan kehilangan. Takut kehilangan orang, waktu, makna hidup. Tapi kalau kesadaran terus berlanjut, mungkin kehilangan itu bukan akhir, hanya perubahan bentuk. Coba bayangkan metafora ini. Kematian bukan tirai gelap yang menutup, tapi perjalanan pulang. Tubuh kita cuma kepompong. Kesadaran kita adalah kupu-kupu yang akhirnya bebas terbang. Kematian bukan pengasingan, tapi pulang ke sumber energi yang membentuk alam semesta. Kayak cahaya bintang yang terus melaju, meski bintangnya udah lama padam. Begitu juga kesadaran kita, jejak cinta dan pengalaman kita akan tetap merambat menjadi bagian dari kosmos. Dan ujung-ujungnya, semua ini balik ke satu hal. Saat ini, kalau energi hidup kita abadi, pertanyaannya bukan lagi apakah ada kehidupan setelah kematian, tapi hidup seperti apa yang sedang kita ciptakan. Sebagai jejak energi abadi,